Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas konsep tentang proses inflamasi atau proses yang kita sebut dengan peradangan. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mulai setelah kemarin kita presentasi mind map-nya, maka saya akan jelaskan sedikit untuk menyamakan persepsi ya antara yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dengan apa yang akan teman-teman terima. Baik, proses inflamasi dan peradangan. Nah, teman-teman tahu bahwa apa sih yang disebut dengan inflamasi gitu ya. Jadi inflamasi itu adalah suatu keadaan atau suatu ciri makhluk hidup adalah mampu mengadakan reaksi terhadap trauma atau cedera, luka atau dari luar ya. Jadi suatu reaksi di mana satu makhluk hidup itu bisa mempertahankan atau mampu mengadakan reaksi untuk setelah tubuh tersebut mendapatkan trauma atau reaksi dari luar gitu ya. Itu adalah inflamasi. Nah, kelangsungan suatu makhluk hidup ini sangat bergantung pada kemampuan sel-selnya untuk mengatasi kerusakan jaringan. Jadi makhluk hidup itu tergantung dari makhluk hidup itu sendiri. Artinya manusia satu dengan manusia yang lain berbeda proses inflamasinya, berbeda dalam artian proses penyembuhannya ya, bisa lama bisa sebentar, tergantung dari kerusakan jaringan itu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Namun prosesnya sama gitu. Namun patofisiologinya sama. Namun cara dia bekerjanya sama. Ya, itu yang bisa dikatakan dengan reaksi inflamasi. Jadi kita punya reaksi kalau kita punya cedera, kemudian tubuh kita akan bereaksi, dan namanya reaksi inflamasi. Oke, baik, kita lihat lagi. Nah, definisi inflamasi itu adalah reaksi tubuh terhadap trauma. Jadi tubuh kita kalau punya trauma, nah tubuh akan bereaksi terhadap trauma tersebut untuk menyembuhkan trauma tersebut, dikatakan definisi dari inflamasi. Seperti itu ya. Jadi kalau tubuh kita mendapatkan trauma tumpul, trauma tusuk dan lain sebagainya, yang baru saja mendapatkan trauma, itu dia akan bereaksi terhadap trauma itu, maka itulah reaksi dari inflamasi. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat penyebab dari inflamasi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah trauma mekanis. Kemudian yang kedua trauma fisis, yang ketiga trauma kimia, kemudian yang keempat trauma biologis, yang kelima trauma metabolisme, dan yang keenam gangguan peredaran darah, serta yang ketujuh proses autoimun. Nah, penyebab inflamasi ini ada 7 faktor, di mana trauma mekanis ini merupakan trauma dari luar ya, tentunya misalnya teman-teman terkena benda tumpul atau misalnya jatuh, itu trauma mekanis. Kemudian ada trauma fisis ya, jadi memang trauma fisis ini yang dikenakan ke dalam fisiologis, misalnya ada panas dan lain sebagainya ya, cahaya matahari dan lain sebagainya, misalnya itu mengakibatkan trauma, maka itu disebut dengan trauma fisis. Kemudian trauma kimiawi ini berasal dari bahan-bahan kimia. Nah, kemudian trauma biologis bisa berasal dari bakteri, virus, mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kemudian gangguan metabolisme ini datang dari dalam tubuh. Misalnya gangguan metabolisme ini menimbulkan trauma efek ke dalam tubuh ya, jadi metabolik tubuh ya. Kemudian gangguan peredaran darah ini juga bisa mengakibatkan inflamasi gitu ya. Adanya gangguan di peredaran darah, di vaskuler, kemudian di intraseluler misalnya, itu juga bisa mengakibatkan ada gangguan peredaran darah yang bisa mengakibatkan proses inflamasi. Dan proses autoimun sendiri itu berasal dari imunitas manusia ya. Manusia imunnya berlebih dan sehingga tidak sesuai dengan fungsinya, maka disebut dengan autoimun. Nah, ini bisa mengakibatkan reaksi inflamasi di dalam tubuh. Seperti itu ya. Kemudian tujuan inflamasi itu ada dua, ada protektif, kemudian juga bersifat restoratif ya. Nah,
yang dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan badan ke dalam sebelum trauma. Jadi tujuan inflamasi itu protektif ya, gitu melihat tubuh akan berproteksi terhadap trauma tersebut, sehingga mencegah terjadinya bakteri untuk masuk ke dalam tubuh, itu disebut dengan protektif. Kemudian ada restoratif, jadi mengembalikan proses terjadinya sebelum trauma gitu ya. Jadi mengembalikan kondisi tubuh ke dalam kondisi semula seperti itu. Ini tujuan dari inflamasi. Kemudian reaksi inflamasi itu ada 3. Kita ada reaksi dari vaskuler, kemudian reaksi dari seluler, dan reaksi hormonal. Dimana kita tahu tiga reaksi ini adalah bentuk dampak dari inflamasi yang sudah jadi ya, inflamasi yang sudah terjadi pada tubuh kita. Nah, reaksi vaskuler itu menimbulkan 2 faktor, yaitu vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, teman-teman tahu vasokonstriksi ini adalah penyempitan pembuluh darah ya, mengecilnya pembuluh darah. Itu karena pembuluh darah kita itu sangat elastis ya, jadi dia bisa membesar dan bisa mengecil. Nah, vasokonstriksi ini adalah kondisi di mana pembuluh darah kita bisa mengecil ya. Ya, vasokonstriksi ini berjalan ketika respons sesaat atau refleks neural ya pada arteriol itu ada di dekat tempat cedera berlangsung secara singkat. Jadi misalnya ada perdarahan di tangan, maka pembuluh darah yang akan ada di tangan daerah luka tadi, dia akan bervasokonstriksi, dia akan menyempit. Kenapa? Supaya darah yang keluar tidak banyak. Artinya salah satu mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan dengan vasokonstriksi seperti itu. Dan reaksi yang kedua adalah vasodilatasi. Nah, kebalikan dari vasokonstriksi, vasodilatasi ini adalah melebarnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah bisa melebar, ini berlangsung secara berkepanjangan. Nah, fungsinya adalah peningkatan permeabilitas pembuluh darah, permeabilitas kapiler. Jadi vasodilatasi muncul ketika ada reaksi vaskuler yang lain gitu ya, yang diakibatkan karena mungkin tidak pendarahan, tapi ada reaksi yang lain yang bisa mengakibatkan ini butuh vasodilator pembuluh darahnya. Misalnya untuk mengeluarkan panas, itu kan panas di dalam tubuh ya, yaitu termoregulasi. Nah, itu pasti pembuluh darahnya vasodilator sehingga panasnya keluar ke kulit ya. Jadi pada saat di kulit itu di area sekitar luka, maka teraba ini demam gitu ya. Oke, kemudian ini reaksi vaskuler ya. Kemudian selanjutnya adalah reaksi vaskuler juga. Ini dilatasi arteriol ya, jadi dilatasi itu melebar ya, arterinya melebar, menyebabkan peningkatan tekanan cairan di arteriol ya, sebelah hilir ya, sehingga terjadi peningkatan filtrat plasma ke dalam ruang interstisium. Jadi kalau dilatasi pembuluh darahnya, maka kan pori-porinya membesar ya, atau dinding pembuluh darah itu kan menjadi renggang, sehingga ada perpindahan cairan. Karena apa? Karena ada sebuah peningkatan tekanan cairan tadi di arteriol sebelah hilir, maka cairan akan berpindah ke interstisium. Interstisium itu rongga antara sel dengan intravaskuler ya, jadi disitulah adanya interstisium, jadi cairannya pindah ke situ gitu ya, sehingga ini yang menyebabkan reaksi vaskuler. Tadi mungkin ada kemerahan ya, tanda-tandanya ada kemerahan, itu ya tanda-tanda inflamasi itu ada kemerahan, itu yang diakibatkan karena proses vaskuler tadi gitu. Kemudian sel-sel darah merah dan cairan keluar kapiler untuk masuk ke ruang interstisium ya. Jadi cairan itu bisa keluar dari kapiler, dari pembuluh darah ya, masuk ke ruang interstisium gitu. Untuk apa? Tadi prosesnya gitu ya. Kalau ada trauma seperti itu, nanti dia pindah ke ruangan interstisium. Nah, hal ini menyebabkan pembengkakan atau eritema atau kemerahan di dalam kulit gitu.
Jadi kalau kita lihat, oh ini kemerahan, kenapa? Karena ada vasodilator. Vasodilator ini adalah merupakan reaksi vaskuler seperti itu. Ya, jadi muncullah kemerahan, muncullah eritema, kita sebut dengan eritema, muncullah pembengkakan di kulit, kita rasa ada massa seperti itu dari eritema. Nah, kemudian reaksi seluler juga dimulai setelah peningkatan aliran darah ke bagian yang cedera. Nah, ini juga dimulai ketika kita punya cedera, kemudian kita punya cedera di satu tempat, kemudian aliran darah di sana ditingkatkan. Nah, ini terjadi reaksi seluler yang disebut dengan tadi mungkin pembuluh darahnya bisa jadi kalau ada pendarahan di situ dia vasokonstriksi, tapi ada peningkatan ke arah sana supaya apa? Supaya tadi leukosit dan trombosit tadi tertarik ke daerah cedera. Karena leukosit dan trombosit ini dia punya peranan penting gitu ya untuk mekanisme pertahanan tubuh gitu di area cedera tadi. Nah, dia bermigrasi melalui kapiler yang bocor ya. Artinya kalau dia ada pendarahan berarti kapiler atau pembuluh darah kita pecah gitu ya. Nah, aliran darah akan ke sana, tapi kita juga wajib menghentikan pendarahan. Mekanisme tubuh juga akan menghentikan pendarahan. Tapi pertama kali dia pecah, maka mekanisme yang pertama adalah tadi ya, peningkatan aliran darah ke area trauma tadi. Supaya apa? Supaya leukosit sama trombosit ikut ke sana gitu. Kan dia adanya di darah, dia ikut banyak ke sana. Nah, dia melalui kapiler yang bocor dan mengelilingi sel yang rusak. Ya, supaya apa? Mekanisme pertahanan tubuh. Kalau tubuh kita sudah luka, kemungkinan besar bakteri masuk. Nah, ya tentara yang pertama berperang dengan bakteri itu adalah leukosit dan trombosit. Seperti itu. Kemudian sel-sel tertarik ke daerah cedera akan berperan melakukan penyembuhan. Ya, sel-sel yang tadi yang tertarik ke daerah cedera ya, leukosit, trombosit dan lain-lain, dia akan melakukan proses penyembuhan. Gitu ya. Ini sudah fisiologis sebetulnya ya. Ini sudah fisiologis. Oke, kemudian ya kita lanjutkan. Reaksi seluler lainnya adalah ada dua. Ada marginasi dan emigrasi. Di mana marginasi itu sel darah putih bergerak mendekati dinding kapiler ya. Jadi marginasi itu kalau udah pecah nih pembuluh darahnya, kemudian ada luka, si sel darah putih itu dia bergerak ke dinding-dinding pembuluh darah kapiler ya. Nah, untuk apa? Untuk dia siap gitu. Untuk dia siap ketika pada saat dia melewati pembuluh darah yang pecah, maka dia siap ya, sel darah putih, leukosit dan lain sebagainya untuk mekanisme pertahanan tubuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, reaksi emigrasi. Emigrasi ini melalui gerakan amoeboid ya, yaitu sel darah putih keluar dari pembuluh darah. Setelah dia bermigrinasi, kemudian dia keluar dari pembuluh darah yang disebut dengan emigrasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada reaksi kemotaksis ya. Kemotaksis ini adalah bergeraknya sel darah putih ke arah luka. Ya, jadi ini prosesnya. Nah, dari tadi dia kan ke dinding kapiler, kemudian dia keluar kapiler dan dia bergerak ke arah luka. Ini reaksi seluler ya. Nah, setelah dia ada di daerah luka, setelah proses kemotaksis ini berjalan, maka ada proses yang disebut dengan fagositosis dan imunitas seluler. Nah, apa itu fagositosis? Fagositosis ini merupakan makrofag gitu ya. Dia akan memakan sel-sel yang mati akibat dari sistem tadi reaksi seluler ya, dari mulai migrasi, kemudian marginasi dan lain-lain sampai ke kemotaksis. Nah, terakhir fagositosis ini. Nah, ini dilakukan oleh sel monokuler. Monokuler ini terdiri dari monosit dan makrofag ya, dan sel polimonokuler. Ini ada neutrofil sama eosinofil. Ini bentuknya seperti Anda tahu permainan seperti caca gitu ya, yang ada mulutnya terus bulat. Nah, dia gitu makanin sisa-sisa dari proses pertahanan tubuh. Nah, sehingga proses imunitas seluler dilakukan oleh sel limfosit T ya, yang merangsang limfokim, yaitu zat yang merangsang aktivasi dari fagosit gitu ya. Jadi makrofag ini akan memakan
akan memakan sel-sel yang mati tadi atau yang sudah berperang tadi, dimakanin. Itu si makrofag yang makan. Kemudian itu yang disebut dengan fagositosis gitu. Dan ini diaktifasi oleh sel limfosite, ya, sel limfosite. Nah, oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan reaksi hormonal, ya. Reaksi hormonal ini adalah merupakan reaksi pertahanan hormonal yang melibatkan sistem komplement antibody, ya. Jadi kalau udah ngomongin hormonal pasti ini ada reaksi di antara antigen dan antibody ini. Nah, sistem komplement ini terdiri dari beberapa komplement protein plasma yang menyebabkan reaksi biologik berantai, ya. Ini dia. Kemudian, nah, antibodi berkemampuan menetralkan virus dan toksin, ya. Jadi kalau misalnya ada masuknya bakteri, kemudian virus atau toksin yang lain di dalam tubuh, tidak harus bakteri, misalnya ada virus, ada toksin gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh dan akan dinetralkan, akan mereaksi dan oleh antibodi tersebut. Nah, antibodi ini mencegah menempelnya kuman pada sel tubuh gitu ya. Antibodi ini akan mencegah menempelnya si kuman tersebut pada sel tubuh. Nah, ini menyebabkan lisis bakteri gitu ya, dan menyebabkan opsoniasis bakteri. Jadi lisis itu bakterinya mati gitu ya, bakterinya sedikit terus mati gitu. Nah, ini proses dari hormonal yang direaksi oleh antibodi seperti itu. Nah, hubungan sel mas dan inflamasi, kita lihat kalau peradangan itu yaitu mengaktifkan sel mas, ya. Nah, sel mas itu apa sih? Sel mas itu adalah kantung berisi granula ya. Granula ini dijumpai di seluruh jaringan ikat longgar yang mengelilingi pembuluh darah. Jadi adanya di situ si sel mas ini. Nah, sel mas ini pecah dan membebaskan kandungnya apabila terjadi cedera di jaringan tertentu, ya, misalnya atau di organ tertentu, atau adanya pajanan toksin, atau pengaktifan protein pada jenjang komplement tadi ya, reaksi hormonal, dan atau peningkatan antigen antibodi gitu di reaksi hormonal tadi. Proses ini disebut degranulasi sel mas, ya. Jadi sel mas itu apa? Sel mas itu ini gitu ya, sel tapi dia akan pecah untuk membebaskan kantungnya kalau ada cedera gitu ya. Terus dia akan mengaktifkan protein gitu kan. Kemudian ketika ada peningkatan dari antigen antibodi gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi kandungan intrasel dari sel mas ini menyebabkan vasodilatasi tadi, ya. Nah, jadi kalau si sel mas ini pecah, maka vasodilator gitu. Peningkatan permeabilitas kapiler meningkat gitu ya, permeabilitas kapilernya meningkat. Nah, dan kemotaksis sel darah putih dan trombosit. Jadi meningkat ke sana gitu ya. Sel darah putih, trombosit dan lain-lain. Kemudian bahan yang diperlukan oleh degranulasi sel mas ini adalah tadi kalau dia pecah, dia akan menyebabkan faktor-faktor ini aktif. Histamin. Nah, histamin ini akan menyebabkan vasodilator. Ya, yang menyebabkan pembuluh darah kita melebar atau vasodilator itu adalah histamin. Kemudian dia akan mencoba untuk meningkatkan permeabilitas kapiler di dalam darah. Nah, kemudian selain itu faktor kemotaksis neutrofil dan ensofil. Nah, kemotaksis ini diakibatkan karena tadi ya sel mas. Nah, dia menarik si sel darah putih ini ke daerah peradangan gitu. Nah, itu yang mengakibatkan mereka ini aktif gitu ya, si sel mas ini gitu. Yang mereka mengakibatkan mereka ini aktif. Nah, kemudian ada juga prostaglandin. Prostaglandin ini terutama yang seri E, dia meningkatkan aliran darah ke tempat peradangan. Ya, jadi dia akan meningkatkan darah ke peradangan. Kalau tadi si histamin dia membuat
lebar pembuluh darah vasodilator ya. Kemudian si prostaglandin ini dia akan meningkatkan pembuluh darah gitu ke daerah radang dan meningkatkan permeabilitas kapiler, juga merangsang reseptor nyeri. Nah, kalau misalnya kita kena trauma kan kita suka ngerasa di nyeri ya, ada luka kita ngerasa nyeri. Nah, itu adalah reaksi dari prostaglandin gitu. Dia yang akan merangsang reseptor nyeri. Reseptor nyeri akan merangsang interleukin, kemudian interleukin akan merangsang sistem saraf pusat hipotalamus anterior, kemudian akan merangsang sistem nyeri ya, nyeri dipersepsikan, kemudian kita akan respon bahwa itu nyeri. Gitu. Itu ya, itu dari prostaglandin. Nah, kemudian sel emas ini juga mengaktifkan leukotrin. Leukotrin ini merupakan bahan anafilaksis yang bereaksi lambat. Dia lambat ya, tapi dia meningkatkan permeabilitas kapiler. Kemudian golongan bahan ini penting pada fase untuk melambat peradangan. Jadi proses penyembuhannya itu menggunakan leukotin. Ya, jadi ini lambat untuk supaya nggak meradang gitu ya. Jadi dia lambat supaya tidak terjadi infeksi, maka dia ini proses leukotin. Nah, kemudian hubungan sel darah putih dan inflamasi. Sel darah putih atau yang kita sebut dengan leukosit ini berfungsi melindungi tubuh dari infeksi. Ya, kalau misalnya kita ada cedera, luka, kemudian sel leukosit ini akan berperan supaya dia melindungi tubuh supaya tidak terjadi infeksi, gitu ya, atau kanker, gitu ya. Kalau pada kasus kanker ya, serta membantu proses penyembuhannya si leukosit ini. Jadi dia tentara keberapa gitu ya, yang berfungsi sebagai supaya tidak terjadi infeksi, gitu ya. Nah, sel-sel ini tetap berada pada sumsum tulang ya, atau sirkulasi sampai tertarik ke daerah peradangan oleh zat-zat yang keluar dari jaringan yang rusak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat hubungan sel darah putih dan inflamasi, kita lihat di sini leukosit. Leukosit ini akan mengaktifkan granulosit, kemudian granulosit akan menghasilkan neutrofil, esofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit itu akan menghasilkan monosit dan limfosit. Ya, seperti itu. Kemudian hubungan sel darah putih dengan inflamasi adalah tadi kita kan bahas ya, ada neutrofil. Neutrofil itu sel darah putih pertama yang datang ke tempat peradangan. Ya, dia adalah sel darah putih yang pertama, karena jenis sel darah putih itu kan banyak ya. Yang pertama datang ke daerah peradangan itu adalah neutrofil, gitu. Nah, penting untuk berfagositosis, gitu ya. Nah, sisa-sisa sel yang dihancurkan oleh mikroorganisme. Jadi fagositosis itu makanin sisa-sisa yang udah selesai di mekanisme pertahanannya ya, sudah selesai kan ada sisa-sisanya, kemudian sampah-sampahnya itu dia makan, itu namanya fagositosis. Nah, neutrofil itu bereaksi terhadap peradangan yang pertama kali. Kemudian setelah neutrofil selesai baru eosinofil ini muncul di tempat-tempat respon alergi, gitu ya. Ini penting pada pertahanan terhadap infeksi parasit, gitu. Jadi kalau misalnya terdeteksi adanya alergi di daerah tersebut, nah eosinofil ini berfungsi memfagositosis juga dia ya, sisa-sisa sel dengan tingkat yang lebih rendah daripada neutrofil karena dia fokusnya pada alergi, gitu ya. Takutnya nanti ada alergi, gatal-gatal dan lain sebagainya, kan itu juga merupakan alergi. Itu kerja dari eosinofil. Nah, terus ada basofil ya. Basofil ini memiliki fungsi sangat mirip dengan sel emas. Tadi ya, si sel emas itu kan memecahkan dan dia mengaktifasi histamin, bradikinin, prostaglandin, gitu ya. Nah, si basofil ini juga sama, dia mirip dengan sel emas tapi bersirkulasi dalam darah, gitu ya. Jadi dia fokusnya pada darah, di darah. Dan jika diaktifkan oleh cedera, kalau ada cedera nih, dia akan mengeluarkan histamin, bradikinin, dan serotonin, sama dengan sel emas, gitu ya. Tapi dia fokusnya di darah. Zat ini meningkatkan permeabilitas kapiler dan aliran darah ke daerah yang bersangkutan ya. Tetap ya, kalau udah ada histamin, bradikinin, dan serotonin itu udah pasti meningkat pembuluh darah ke area cedera, kemudian permeabilitas kapilernya meningkat, kemudian aliran darah meningkat, kemudian sel darah putih juga menuju ke sana. Itu sudah sepaket, gitu ya. Nah, kemudian mengeluarkan bahan alami anti pembekuan. Nah, si basofil ini
dia akan mengeluarkan bahan alami anti pembekuan atau yang kita sebut dengan koagulasi. Ya, jadi kenapa harus ada anti pembekuan? Karena ada pendarahan di situ. Kalau ada pendarahan di situ pasti harus dihentikan dengan cara pembekuan darah di situ. Pembekuan jaringan di situ. Supaya apa? Supaya tertutup, supaya aliran darahnya tidak terlalu banyak ke situ. Sehingga itu disebut dengan pembekuan atau koagulasi. Nah, koagulasi ini tidak terus berlangsung tanpa pengawasan ya. Nah, dia memastikan jalur pembekuannya ya, dan terlibat dalam pembentukan respon alergi. Ini kerjanya si basofil. Nah, kemudian ada monosit dan makrofag. Nah, monosit itu beredar dalam darah dan masuk ke jaringan radang. Nah, akibat reaksi peradangan ya. Kemudian monosit juga tidak bersifat fagositosik ya. Tetapi setelah beberapa jam berada di jaringan, sel ini berkembang menjadi makrofag gitu ya. Jadi dia monosit ini nggak bersifat memakan, tapi kalau dia udah lama di situ, maka dia akan bersifat makrofag tadi. Sedangkan makrofag itu adalah sel besar yang mampu mencerna bakteri ya, sisa-sisa dari sel dalam jumlah banyak. Kemudian eritrosit dan leukosit yang telah lisis. Jadi kalau tadi ada eritrosit sama leukosit yang duluan ke daerah cedera, maka dia akan ruptur ya, dia akan mati di situ. Nah, sisa dari mereka eritrosit dan leukosit yang mati, yang lisis, itu akan dimakan oleh makrofag gitu. Kemudian sebagian sel makrofag ini mengkoloni jaringan, misalnya kulit, kelenjar limfe, dan paru selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, berfungsi itu menyapu bersih berbagai mikroorganisme yang masuk ke dalam melalui rute ini, gitu ya. Nah, kemudian hubungan sel darah putih dan inflamasi ini ada limfosit. Limfosit itu ada limfosit B dan ada limfosit T, ya. Nah, kedua limfosit ini berespon dengan spesifikasi dan ingatan untuk mencegah infeksi ya. Nah, ini berasal dari sel-sel yang ditemukan di jaringan limfoid hati dan di limfa setelah lahir, terus berproliferasi ya di tempat-tempat tersebut ya, di hati sama di limfa, serta sumsum tulang, kemudian kelenjar limfe, timus, dan tonsil. Nah, limfosit B ini sistem imun hormonal. Ini dia adanya di sistem imun hormonal. Nah, beredar inaktif ya dalam darah. Jadi dia tuh selalu beredar di dalam darah tapi nggak aktif, dan akan aktif jika terpajan mikroorganisme spesifik gitu ya. Jadi limfosit B ini akan aktif ketika ada mikroorganisme spesifik, misalnya kuman TB misalnya gitu ya, itu spesifik kan, jadi reaksinya reaksi hormonal. Sedangkan limfosit T ini sistem imun seluler gitu. Dia ada di pembuluh darah. Nah, pematangan berlangsung selama pergerakan melalui kelenjar timus ya. Tadi kalau sistem seluler berarti nanti reaksinya ke seluler, ini limfosit T. Kalau sistemnya hormonal berarti reaksinya ke limfosit B gitu ya, tadi yang sudah kita bahas di depan. Nah, kemudian hubungan trombosit dan inflamasi. Trombosit ini bukanlah sel, tetapi potongan-potongan sitoplasma sel darah putih khusus yang berasal dari sumsum tulang. Ya, jadi trombosit itu bukan sel ya. Nah, trombosit ini tertarik ke daerah peradangan, penting untuk membekukan darah. Ya, pembekuan akan mengisolasi dan mengatasi infeksi serta mencegah kehilangan darah. Ya, jadi ini fungsinya dari trombosit. Kemudian trombosit mengeluarkan serotonin yang meningkatkan aliran darah dan permeabilitas kapiler. Makanya orang yang biasanya DBD ya. DBD itu kan trombositnya rendah ya. Nah, kalau bahayanya apa? Ketika ada pembuluh darah yang pecah, nah itu dia tidak bisa melakukan proses pembekuan gitu karena rendah trombositnya. Seperti itu ya. Itu juga proses inflamasi sama. Nah, hubungan sistem imun dan inflamasi di sini ya, ada sistem imun dan inflamasi. Persamaannya, sistem imun dan inflamasi itu adalah bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi mikroorganisme dan membantu proses penyembuhan. Sedangkan perbedaannya, kalau sistem imun dia bekerja dengan
ingatan berdasarkan respon awal tadi, kemudian dia pertemuan keduanya dengan mikroorganisme akan direspon lebih cepat kalau imun. Nah, sedangkan kalau inflamasi bekerja secara umum, dia nggak spesifik, kemudian tidak berdasarkan ingatan. Jadi ya apapun lah yang masuk dia respon gitu ya. Nah, nggak pakai dia aku kenal nggak nih sama kuman ini, nggak seperti itu. Nah, dia bekerja dengan cepat dan efektif. Nah, itu perbedaannya. Nah, patofisiologi inflamasi ini ada dua ya. Ada reaksi pertama itu reaksi umum, dan ada yang kedua disebut dengan reaksi lokal. Nah, reaksi umum ini melibatkan susunan saraf dan sistem hormon yang menyebabkan perubahan metabolik. Pada saat ini reaksi terjadi jaringan limforetikularisasi. Ya, jadi di seluruh tubuh berupa proliferasi sel fagosit dan sel pembuat antibodi tadi limfosit B ya. Tapi kalau reaksi lokal ini yang disebut dengan inflamasi akut gitu ya. Nanti kita lihat bagiannya. Nah, ini proses inflamasi ini ada kerusakan jaringan ya. Jaringannya rusak, kemudian ada pot di entry, dia akan terjadi fase inflamasi. Kalau inflamasinya minimal, dia akan resolusi atau fagositosis. Nah, kalau hebat, nah ini abses, granulasi, mungkin inflamasi kronik sampai dengan jaringan parut dan lain sebagainya. Nah, kalau dia hebat, itu juga akan mengakibatkan proses penyembuhannya agak lama. Nah ya, tapi dia akan ada proses penyembuhan juga sama seperti itu. Nah, karakteristik inflamasi lokal itu ada 5 gejala. Ya, ada rubor, color, tumor, dolor ya. Nah, kalau kita lihat rubor itu apa sih? Rubor itu kemerahan yang menyertai peradangan. Ya, tadi kalau di satu peradangan ada warna merah di situ, itu adalah rubor. Nah, ini terjadi akibat peningkatan aliran darah ke daerah meradang tadi. Tadi kita sudah singgung di awal kan, kalau adanya pecah pembuluh darah di situ, kemudian dia ada di bergerak ya, vasodilator, kemudian pindah cairannya ke intrastisium. Nah, maka terjadi kemerahan di situ, maka disebut dengan rubor gitu ya. Sedangkan ada yang disebut dengan kalor. Kalor ini panas yang menyertai peradangan. Nah, ini timbul karena peningkatan aliran darah. Reaksi peningkatan aliran darah akan merangsang interleukin 1 untuk meningkatkan aktivasi termoregulasi di sistem saraf pusat, di hipotalamus anterior, kemudian demam di daerah lokal. Hanya daerah lokal ya, enggak sistemik, daerah lokal. Nah, ini akan menimbulkan panas di area luka. Ya. Itu yang disebut dengan kalor. Sedangkan tumor ini adalah pembengkakan di daerah yang meradang. Nah, ini terjadi akibat peningkatan permeabilitas kapiler sehingga protein-protein plasma dan eksudat ya masuk ke ruang interstisium. Itu disebut tumor. Tadi kalau kita sudah vasodilator, kemudian cairan pindah ke interstisium, kemudian eksudat pindah ke interstisium, maka terjadi pembengkakan di area kulit, itu disebut dengan tumor. Gitu ya. Ada massa, ada pembengkakan kalau kita raba. Itu namanya tumor. Ada yang disebut dengan dolor. Dolor ini nyeri peradangan. Nyeri peradangan ini terjadi akibat peregangan saraf karena pembengkakan dan rangsangan ujung-ujung saraf oleh mediator peradangan. Ya, jadi dolor ini adalah nyeri, gitu ya, nyeri yang diakibatkan karena tadi, ya, tadi di awal kita sudah singgung bahwa terjadi proses rangsangan nyeri diakibatkan karena tadi histamin, bradykinin, dan prostaglandin keluar ya. Kemudian dia akan mengaktifasi reseptor nyeri di area sekitar luka, maka ada nyeri di daerah luka, itu disebut dengan dolor. Gitu. Nah, kemudian ada reaksi functiolasea atau penurunan atau gangguan fungsi ya di daerah yang terkena peradangan. Ini terjadi karena nyerinya atau bengkaknya. Misalnya di daerah tangan, maka ada nyeri, ada bengkak, kemudian tangannya nggak bisa digerakkan gitu ya. Nah, itu namanya reaksi dari functiolasea gitu. Oke. Efek sistemik pada inflamasi ya, tadi kan efek lokal ya. Kalau yang sistemik itu artinya ke tubuh ya, ke seluruh tubuh ya. Sistemik itu inflamasi, itu ada demam. Nah, kalau proses inflamasi ini terjadi efek
yang lama kemudian mengaktifasi efek sistemik, maka terjadi demam. Demam ini adalah peningkatan dari titik set point suhu tubuh dari hipotalamus. Ya, set point meningkat, maka hipotalamus meningkatkan suhu, gitu ya. Kemudian respon tubuh akan menggigil dan meningkatkan metabolisme basal. Nah, demam ini timbul akibat dari respon terhadap interleukin 1. Ini ada pirogen sama endogen. Nah, yang dilepaskan oleh neutrofil aktif, kemudian makrofag dan sel-sel cedera. Nah, interleukin ini akan aktif mengeluarkan prostaglandin yang menstimulus hipotalamus dan menyebabkan panas. Panas bukan hanya di area luka, tapi di sistemik, di seluruh tubuh. Ini namanya reaksi sistemik. Ya, jadi jelas kalau demam ini akan meningkatkan interleukin 1, kemudian ke hipotalamus anterior, termoregulasi meningkat, maka demam, menggigil, gitu ya. Nah, kemudian reaksi kedua adalah leukositosis. Nah, ini peningkatan sel darah putih di dalam tubuh, di seluruh tubuh, gitu ya, dalam sirkulasi tubuh. Nah, ini diawali dari peningkatan neutrofil tadi di awal. Neutrofil meningkat. Nah, ini seringkali terjadi selektif sesuai agen penyebab. Nah, infeksi bakteri pirogen itu akan meningkatkan neutrofil. Infeksi helminthic itu akan meningkatkan eosinofil. Infeksi virus akan meningkatkan limfosit, dan infeksi berat akan meningkatkan neutropenia, ya. Selain itu, efek yang lain di sistemik adalah limfadenopati atau limfadenitis, ya. Jadi adanya peradangan terjadi pada limfonudus. Nah, limfonudusnya lokal dan pembuluh darah mengalirkan materi terinfeksi, ya. Jadi ada infeksi di pembuluh darah. Nah, ini namanya limfadenopati yang tertangkap di follicular nodus. Nah, sistem limfo ini akan membantu mempertahankan infeksi tadi yang ada di aliran darah, ya, tetap terlokalisasi dan terisolasi di aliran darah. Jadi si limfa ini akan mempertahankan kalau ada infeksi di darah membawa bakteri atau virus dan yang sudah terinfeksi darahnya, dia akan mempertahankan supaya si infeksi itu tidak menyebar ke seluruh organ-organ vital. Ya, itu namanya limfadenopati. Nah, ini sudah sistemik, gitu ya, sudah ke aliran darah, sudah ke seluruh tubuh berarti. Ya, nah itu akut, ya, proses peradangan akut. Kemudian kalau proses peradangan akut ini tidak selesai, maka terjadi proses peradangan kronik. Nah, ini peradangan kronik ini adalah reaksi peradangan yang berlangsung lebih dari 2 minggu, gitu ya. Peradangan kronik ini dapat timbul setelah peradangan akut, misalnya infeksi yang tidak sembuh atau luka yang kurang baik penyembuhannya. Nah, peradangan kronik juga dapat terjadi tanpa didahului oleh peradangan akut, ya. Misalnya karena proses infeksi kemudian peradangan kronik terjadi. Nah, misalnya pada tubuh dijumpai adanya mikroorganisme, gitu ya, nggak harus ada luka, gitu, tapi ada misalnya bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang tidak dapat dibunuh, di mana kemudian mikroorganisme tersebut dibungkus oleh satu dinding agar terisolasi. Contohnya mikroorganismenya itu tuberkulosa, TB, ya, TB bakteri TB dan Mycobacterium leprae, ya. Ini juga bisa mengakibatkan proses peradangan kronik. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya untuk proses inflamasi. Silakan teman-teman mudah-mudahan paham, dan kita akan ketemu lagi di proses selanjutnya, yaitu infeksi. Teman-teman mudah-mudahan sudah paham. Kalau belum paham, kita akan diskusi melalui GC. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.